seperti tahun-tahun biasanya. Ini kan kita tahun ajaran baru. Nah, jadi pihak sekolah, kepala sekolah khususnya melalui saya wakilnya akan mengadakan supervisi akademik seperti biasa ya Bu ya. Iya. Nah, jadi tahun-tahun yang lalu kan kita sudah mengadakan supervisi akademik tuh. Nah, Ibu Ulfa pasti sudah membuat refleksi Sudah. kan Bu dari pembelajaran yang sudah dilakukan di tahun lalu. Oke, kalau begitu sebelum melakukan observasi di kelas nanti boleh saya tanya-tanya dulu ya Bu? Boleh. Jadi Bu Ulfa, berdasarkan refleksi yang Ibu lakukan terhadap pembelajaran yang lalu, menurut Ibu apa hal yang sudah baik dari pembelajaran yang lalu? Hal yang sudah baik dalam hal sisi peserta didik yang sudah mulai menyerap apa yang sudah saya sampaikan. Kemudian penyampaian yang cukup maksimal kepada peserta didik yang mana mereka akan menyerap apa yang akan saya sampaikan. Kemudian mungkin untuk di tahun ini saya mengadakan refleksi di mana peserta didik akan saya lebih mengutamakan untuk penggunaan teknologi mereka dari segi pembelajaran, yaitu media pembelajarannya, mungkin penggunaan aplikasi atau komputer yang sudah tersedia di sekolah, yang dimana selama ini kan pendidikan agama Islam itu lebih cenderung kepada guru yang lebih banyak ceramah, kemudian mengidentifikasi hukum tajwid, tadarus dan lain sebagainya. Memang kami tidak terlepas dari itu, tapi ada sisi baiknya juga saya mengajak mereka untuk berdiskusi dan mereka membuat sebuah PPT, presentasi PowerPoint, yang nantinya akan mereka tampilkan di depan kelas secara bergilir berdasarkan kelompok masing-masing. Oke, baik, luar biasa. Ternyata Ibu sudah mengidentifikasi gitu ya kondisi kelas Ibu setelah pembelajaran lalu. Kemudian Ibu tadi sudah mengatakan akan menggunakan penggunaan teknologi, benar ya? Menurut Ibu, mengapa dalam pembelajaran agama Islam ini berpengaruh teknologi? Sangat berpengaruh Ibu. Karena kita lihat dari perkembangan zaman sekarang yang saat ini anak-anak sangat butuh teknologi, di mana mereka juga dari tingkatan sudah jenjang menengah kejuruan, kalau kita SMK sampai dengan menengah atas, itu suatu saat pasti akan mereka butuhkan untuk di masa mereka selesai tamat dari sini, kemudian mereka melanjut ke perguruan tinggi, pasti akan ada mereka gunakan nantinya. Oke, baik. Ternyata penggunaan teknologi penting di pembelajaran agama ya. Iya. Kalau Ibu mengampu mata pelajaran agama Islam ya. Iya, agama Islam. Oke, nah jadi menurut Ibu untuk pembelajaran ke depan, untuk pelaksanaan observasi supervisi kelas nanti, apa yang ingin Ibu kembangkan dari kemampuan Ibu dalam menyampaikan pembelajaran di kelas? Dari refleksi yang sudah Ibu lakukan sebelumnya. Iya. Mungkin lebih pengembangan yaitu tadi penggunaan teknologi akan lebih saya tingkatkan lagi kepada peserta didik untuk mereka semua. Oke, jadi penggunaan teknologi ya, penggunaan teknologi untuk pembelajaran agama Islam. Iya, untuk pembelajaran. Oke, nah kemudian kalau Ibu tadi ingin mengembangkan penggunaan teknologi gitu ya dengan pembelajaran agama Islam. Nah menurut Ibu apa sih ukuran keberhasilan penggunaan teknologi itu terhadap pembelajaran agama Islam? Artinya Ibu berhasil memberdayakan teknologi di agama Islam itu apa indikatornya? Oke. Mungkin nanti hasilnya akan kita lihat dari diskusi anak-anak yang sudah mereka buat, PPT yang sudah selesai akan ditampilkan. Salah satunya adalah itu hasil yang akan kita peroleh. Mampukah anak-anak seperti itu kan Bu dengan di bawah bimbingan saya sebelum mereka mengerjakan? Oke, baik, berarti ada PowerPoint yang dihasilkan gitu ya, ada produk yang dihasilkan. Oke, jadi ada produk yang dihasilkan sehingga teknologi termanfaatkan. Iya. Oke, nah tadi Bu sudah mengatakan indikator keberhasilannya. Kemudian kalau yang harus disiapkan apa saja dari Ibu sebagai guru nanti di kelas untuk pembelajaran agama berbasis teknologi? Oke, mungkin kalau dari saya pribadi menyiapkan materi seperti biasa ya Bu ya, seperti biasa materi sebagai guru kita mempersiapkan rancangan pembelajaran dulu. Kemudian anak-anak saya bawa khusus ke ruang informatika yang sudah tersedia di sekolah kita. Kita manfaatkan mereka. Kemudian
saya akan menjelaskan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan. Mungkin mereka masih tabu karena saya ini masih di kelas 10 yang saya ajarkan khusus di jurusan komputer dan jaringan, teknik komputer dan jaringan. Jadi saya akan menjelaskan slide per slide apa yang harus mereka lakukan. Oke, luar biasa. Tadi Ibu mengatakan menyiapkan materi, kemudian sudah ada ruang informatika. Iya, itu salah satu hal yang potensi yang sudah ada di sekolah. Nah, selain itu apa lagi Bu yang bisa mendukung Ibu untuk melaksanakan rencana Ibu ini? Sudah ada ruang informatika, kemudian materi yang sudah saya sampaikan, kemudian mungkin karena jurusan komputer ya Bu ya. Nah, mereka sudah ada dasar-dasarnya. Sudah ada dasarnya, mungkin kan juga mereka sudah ada pelajarannya di Mapel, Simdik, simulasi digital kalau saya tidak salah. Jadi dasar-dasarnya sudah ada, jadi ya saya tinggal membimbing, nggak terlalu sulit lah bagi saya karena juga zaman sekarang juga anak-anak sudah mengetahui banyak aplikasi di mana masing-masing handphone juga sudah Android ya kan Bu. Jadi penggunaannya sudah gampang, tidak hanya dari komputer sebenarnya. PowerPoint itu bisa kita gunakan dari handphone Android. Cuman kan agak lebih sulit ya karena handphone Android ini kan kecil. Nah, kalau komputer kan dia layarnya lebih luas dan mereka lebih nampak apa yang akan mau mereka cari. Makanya Ibu manfaatkan informatika tadi yang ada di sekolah ya. Oke, berarti Ibu sudah dapat dukungan dari fasilitas, kemudian tadi ke kompetensi kalian anak juga mendukung, begitu ya. Oke, luar biasa. Selanjutnya tadi yang disiapkan juga sudah Ibu jelaskan. Menurut Ibu kapan ya bisa kita? Oh, tapi sebelumnya tadi Ibu belum jelaskan tujuan pembelajarannya apa Ibu yang mau Ibu terapkan di pembelajaran TIK agama ini. Pada pertemuan apa yang akan kita observasi nanti, pembelajaran apa tujuannya? Tujuannya itu anak-anak akan lebih, karena kan ini saya di kurikulum Merdeka ini di fase E kita ya Bu ya, elemennya tentang Al-Quran. Jadi kajian Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 105. Jadi di mana nanti mereka dapat membuat PPT PowerPoint, apa dalilnya, kemudian mereka tampilkan dalilnya, kemudian terjemahannya, kemudian asbabun nuzul, apa sebab-sebab ayat itu turun, mereka harus buat poin-poinnya. Kemudian selanjutnya isi kandungannya seperti apa, karena At-Taubah ini berkaitan dengan etos kerja. Berikut juga dengan hadis terkait, mereka akan menjelaskan seperti itu. Oke, jadi tujuannya tadi melalui penggunaan teknologi melalui penggunaan teknologi peserta didik mampu menjelaskan apa kajian dari Quran surah At-Taubah ayat 105. Oke. Nah, Ibu tadi sudah menjelaskan banyak lebar ya untuk rencana observasi di kelas nanti. Nah, sekarang kalau kapan akan kita lakukan? Ini tentunya menyesuaikan jadwal Ibu kelas ya Bu ya. Nah, hari apa mau kita buat? Ibu masuk hari Senin ya? Senin saya masuk. Oke, berarti rencana kita ini akan dilaksanakan di hari Senin. Oke, kemudian di kelas berapa tadi Bu? Di kelas 10 TKJ 2. Oke Bu Ulfa, terima kasih banyak untuk sesi sebelum supervisi ini sudah menjelaskan tadi perencanaan yang akan Ibu lakukan. Kalau begitu sampai jumpa besok ya Bu ya. Lusa ya hari Senin ya. Oke, kita akan ketemu di kelas ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Ulfa. Sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. observasi di kelas ya Bu ya? Iya, sudah. Oke, Ibu sudah melakukan pembelajaran sesuai yang kita rencanakan kemarin ya Bu ya? Oke, kalau begitu ngobrol-ngobrol dulu kita ya Bu ya? Boleh. Oke, gimana nih Bu? Apa yang Bu rasakan ini setelah kemarin melakukan pembelajaran kemarin tentang apa Bu? Tentang penggunaan teknologi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Apa yang Bu rasakan saat itu? Senang, antusias anak-anak yang sangat luar biasa.
Oke, senang ya Bu ya, Iya, ternyata sama-sama. anak-anak antusias gitu. Iya. Kenapa anak-anak terlihat antusias? Apa yang buat mereka? Mungkin karena beda kelas, karena mereka saya boyong ke ruang informatika untuk memanfaatkan komputer yang ada di ruangan. Oke, jadi suasana belajar yang Iya, baru ya Bu ya. suasana belajar yang baru, nyaman dan menyenangkan. Menyenangkan. Oke, nah kalau begitu itu yang sudah Ibu rasakan tadi. Nah, apa sih yang sudah baik dari yang sudah Ibu lakukan kemarin? Yang sudah baik dari yang sudah saya lakukan itu ya anak-anak sudah mulai mampu menggunakan PPT, membuat PPT PowerPoint itu karena sebelumnya mereka memang belum pernah mata pelajaran ya. apapun belum pernah membuat presentasi PowerPoint. Oh, begitu. Nah, kalau dari segi kemampuan Ibu nih, yang sudah baik apa dalam mengarahkan mereka mungkin? Oke, Iya. kalau seandainya kita ambil skala 10 dari kemampuan Ibu maksimal mengarahkan Iya. mereka menggunakan teknologi, kemarin setelah melakukan pembelajaran ada di skala berapa kalau 10 maksimal? Di skala 8 sampai 9. 8 sampai 9. 8 Oke. sampai 9. Nah, dari skala 8 sampai 9 berarti sudah tercapai ya Bu? Iya, targetnya ya? sudah sangat tercapai karena mereka sudah mampu membuat PPT dan sudah mengumpulkan dengan saya. Jadi Oke. tinggal mempresentasikannya lah nanti. Oke, selain sudah membuat PPT, kemarin kan kita tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan, mereka mampu ya Bu memahami atau gimana kemarin? Mampu pemahamannya karena mereka harus mampu dari segi materi, kemudian mereka juga harus mampu dalam penggunaannya. Oke, jadi kalau dari penggunaannya tadi sudah tercapai, sudah mampu, itu dibuktikan dari mereka semua mengumpul tugas. Iya, mengumpul tugas. Jadi mereka nanti setelah selesai di save, mereka kirim melalui WhatsApp web ke saya. Semuanya mengumpul kemarin. Iya, ya? jadi Oke. filenya saya kumpulkan. Ketika pertemuan berikutnya mereka akan mempresentasikan hasil yang sudah mereka buat. Memang kemarin saya observasi juga masing-masing kelompok sudah bisa ya Sudah. presentasi PPT ya. Oke, luar biasa. Nah, kemudian berarti kalau dari segi pemahaman bagaimana kemarin? Pemahaman dalam segi Anak-anak? dalam segi materi. Ah. Nah, dalam segi materi mereka sudah cukup paham karena mereka menuangkan pemahaman mereka itu ke dalam bentuk PPT itu. Jadi sudah bisa melihat ya Iya. ya. Oke, jadi tadi siswanya sudah mampu membuat PPT, PowerPoint, kemudian sudah memahami kandungan surah. Iya, surah At-Taubah ya, ayat Oke. 105. Nah, kemudian dari respon siswanya juga tadi Iya, antusias, sangat senang. gitu ya. Nah, kemudian kalau dari inspirasi yang Ibu dapatkan dari pembelajaran kemarin yang mungkin bisa mempengaruhi pembelajaran Ibu selanjutnya itu apa? Iya. Kalau inspirasi yang saya dapatkan mungkin ini bisa saya terapkan untuk seluruh kelas yang saya masuki ya Bu ya. Karena kita mengajar itu tidak cukup atau tidak hanya monoton diskusi yang hanya mereka buat di dalam selembar kertas. Jadi kita coba mereka untuk mengekspresikan diri, menuangkan apa yang mereka bisa dapatkan dari kita, kenapa enggak seperti itu. Oke, jadi itu menjadi inspirasi Iya, tentunya membantu saya, dalam iya. pembelajaran yang akan dilakukan nanti ya Bu ya. Dan mereka juga akan mendapatkan pengalaman yang sangat baik kan Bu ketika menggunakan. Memang kalau semalam waktu itu saya observasi itu terlihat sih anak-anak yang mungkin biasanya kalau belajar agama ngantuk gitu ya Bu Iya, ya. ngantuk karena kan ketika kita membuka tadarus itu memang biasa kita lakukan, kemudian mengidentifikasi tajwid sudah seperti itu kan, kemudian menghafal juga sudah, makanya saya coba hal baru, coba membuat PPT seperti itu. Oke, jadi memang sebagai semalam saya menempatkan ini sebagai observer gitu ya, melihat Ibu bagaimana antusias juga gitu sudah bisa membimbing anak-anak yang tadinya mungkin masih tabu dengan PPT ya Bu ya, walaupun mereka jurusan TKJ gitu ya, tetapi masih ada yang sama sekali belum pernah pegang membuka PPT gitu ya Bu ya. Oke, nah luar biasa. Jadi itu tadi sudut pandang saya sebagai observer ternyata sama juga dengan yang merasakan ya Bu ya. Nah, kalau boleh nih Bu, dari percakapan kita hari ini, menurut Ibu sudah tercapaikah pengembangan kemampuan yang kemarin kita bicarakan dari diri Ibu? Alhamdulillah sudah. Kalau menurut saya sudah, karena apa dibuktikan dengan mereka mampu mengumpulkan segala tugas yang sudah saya berikan dalam bentuk file-file yang mereka buat, dan saya sudah melihat hasilnya semua bagus karena PPT itu kan bisa dibuat mereka seperti animasi, layoutnya bisa dibuat warna-warni seperti itu. Jadi pengembangannya sudah sangat-sangat cukup baik. Oke, berarti efektif strategi yang Efektif, Ibu iya, sangat rencanakan ya. efektif, Oke, alhamdulillah luar biasa. Oke Ibu, jadi untuk kedepannya Ibu sudah dapat pelajaran Ibu ya dari yang sudah Ibu lakukan kemarin. Kemudian kalau boleh nih Ibu
menyimpulkan dari proses kita kemarin, dari observasi, kemudian percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu dapat? Yang saya dapatkan kesimpulannya bahwasanya kita sebagai pendidik itu memang harus membuat metode atau strategi pembelajaran yang sangat-sangat kreatif agar mencapai proses pembelajaran yang efektif, menyenangkan dan nyaman buat anak-anak ya Bu. Karena melihat perkembangan zaman sekarang, kita lah dulu sebagai seorang murid yang mendengarkan guru hanya ceramah, diskusi, itu kan sangat bosan. Dengan metode yang sekarang kita gunakan seperti ini mungkin lebih terjalin kedekatan dengan anak-anak, kemudian pemahaman anak-anak semakin luas, mereka juga semakin leluasa dekat dengan kita. Mungkin selama ini anak-anak takut nih sama guru yang ini, terkenal dengan yang kejam seperti itu ya Bu. Dengan kita melaksanakan seperti ini kan jadi terjalin komunikasi yang baik, seperti itu, ikatan yang baik antara guru dan murid. Saya rasa seperti itu. Jadi apa yang akan Ibu lakukan di masa mendatang setelah Ibu simpulkan dan pelajaran yang Ibu dapat tadi? Iya, yang saya lakukan mungkin ini akan terus saya terapkan untuk anak-anak didik saya. Mungkin juga akan saya kembangkan kemampuan saya dalam menggunakan presentase PowerPoint seperti itu. Kemampuan teknologi iya, juga harus dikembangkan juga karena kita juga guru ini kan tidak hanya mengajar tetapi harus tetap belajar untuk mengembangkan kemampuan kita ya Bu ya. Sekali. Oke, luar biasa Ibu. Percakapan kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat, kemudian membuat Ibu semakin baik dalam menjadi fasilitator dan pembelajaran siswa. Amin. Nanti anak-anak juga bisa mencapai tujuan belajar. Iya, amin. Oke Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya, terima kasih banyak untuk percakapan hari ini. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.